Persamaan trigonometri yang merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas poin yang nomor 4. Poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Jadi silahkan dicek ya. Baik, kita akan bahas poin yang nomor 4. Persamaan trigonometri yang akan kita bahas yaitu bentuk sin AX sama dengan cos BX, lalu tan AX sama dengan cot BX atau kotan BX, lalu sekan AX sama dengan kosekan BX. Nah, di sini kita masih menentukan nilai X jika diketahui persamaan trigonometri tersebut. Nah, apa perbedaannya dengan persamaan trigonometri yang sebelumnya? Nah, jika pada persamaan trigonometri sebelumnya itu yang diketahui adalah sin dengan sin, cos dengan cos, tangen dengan tangen, pokoknya yang sama gitu. Nah, sekarang jika persoalannya itu yang satu diketahui sin, lalu sama dengannya itu cos. Jadi, jika soalnya seperti itu, maka kita harus rubah dulu bentuknya. Nah, cara merubahnya ini juga sudah dipaparkan pada materi prasyarat. Jadi, silahkan ditonton lagi video mengenai materi prasyarat pada persamaan trigonometri. Nah, untuk yang pertama, jika persamaan yang diketahui itu sin AX sama dengan cos BX, maka kita ubah bentuknya menjadi sin AX. Nah, yang cos BX tadi itu sama dengan sin 90 dikurang BX. Karena ketika sin 90 dikurang atau ditambah itu bakal merubah bentuknya menjadi cos. Kalau yang cos akan berubah bentuknya menjadi sin. Itu khusus untuk 90 dan 270. Nah, kenapa kita gunakan 90? Karena kalau 90 kurang itu tidak akan merubah tanda negatif maupun positifnya. Karena dia berada di kuadran yang pertama. Nah, setelah kita rubah ke bentuk sin 90 dikurang BX, maka persamaannya menjadi sin dengan sin. Nah, setelah itu barulah kita gunakan penyelesaian yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Jika sin dengan sin, maka penyelesaiannya itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Lalu satu lagi yaitu X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Nah, lalu yang kedua itu tan AX sama dengan kotan BX. Nah, kalau ada tan AX dan kotan BX, sebaiknya kalau menurut saya itu kotannya kita robah menjadi tan. Walaupun kotannya di awal, tangannya di akhir itu bisa saja kita robahnya satu di antara yang kedua ruas. Boleh yang di ruas kanan yang kita robah menjadi 90 dikurang maupun di ruas yang sebelah kiri. Nah, kalau khusus untuk tangan, mending yang kotannya kita robah menjadi tan 90 dikurang BX. Seperti ini ya. Nah, setelah itu ketika kita sudah dapatkan tangan dengan tangan, maka penyelesaiannya seperti yang dipaparkan sebelum-sebelumnya juga, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali, nah ini ada kesalahan ya. Di sini maksudnya K dikali 180. Oke, karena tangan itu perkaliannya yaitu 180, beda dengan sin dengan cos. Nah, poin yang ketiga itu sekan AX sama dengan kosekan BX. Itu juga dirubah bentuknya. Nah, kita ketahui kan kalau sekan itu sama dengan 1 per cos. Oke, nah kalau kosekan itu 1 per sin. Nah, sekan AX sama dengan kosekan BX itu kita rubah bentuknya. Sekan AX sama dengan sekan 90 dikurang BX. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau dia sekan dengan sekan, maka penyelesaian yang kita pakai yaitu penyelesaian dari cos. Kalau kosekan dengan kosekan, maka penyelesaian yang kita gunakan yaitu yang seperti sin. Oke? Nah, keterangan untuk K-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita mulai dari 0 sampai seterusnya. Dan ingat juga, nah ini seperti yang dipaparkan di atas kan ya, bahwasanya perubahan itu seperti ini. Sin X itu sama saja dengan cos 90 dikurang X. Cos X juga sin 90 dikurang X. Begitu juga dengan tangan. Kotan 90 dikurang X. Kalau kotangan X berarti tan 90 dikurang X. Kosekan juga seperti itu dan sekan juga seperti itu. Nah, untuk melihat lebih lanjut bagaimana cara menentukan X-nya
dengan persamaan trigonometri yang seperti ini, baik kita akan bahas soalnya satu per satu. Nah, di sini telah disediakan ada 7 buah soal. Nah, kita akan membahas soal-soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Nah, jadi kita akan bahas soal nomor 1, 2, 3, dan 5. Dan untuk soal nomor 4, 6, dan 7 itu silakan dicoba sendiri, oke? Kita bahas satu per satu. Soal yang pertama, tentukan nilai X dari sin 4X sama dengan cos 3X untuk X-nya itu berada di antara 0 sampai pi. Nah, pi di sini yaitu 180. Besar sama ya atau kecil sama. Nah, baik kita coba jawab. Langkah yang pertama, itu kita mau merubah sinnya atau cosnya. Mending cosnya aja ya, boleh terserah, boleh sinnya atau cos. Sin 4X sama dengan cos 3X. Nah, ini langkah yang pertama itu kita rubah dulu. Sin 4X ini tetap, lalu cos 3X-nya kita rubah menjadi 90 dikurang 3X. Maaf. Kalau sudah kita rubah maka bukan cos lagi ya, tapi menjadi sin. Karena sin 90 dikurang 3x itu sama saja dengan cos 3x. Oke? Nah, setelah kita peroleh seperti ini, sin 4x sama dengan sin 90 dikurang 3x, artinya kan udah sama-sama sin nih. Langsung kita masuk ke rumus penyelesaiannya. Yang pertama itu 4x. Lalu yang menjadi alfa berarti yang 90 dikurang 3x karena dia kan berada di ruas kanan. Alfa kan yang sebelah kanan biasanya. Ya, itu berdasarkan juga video-video sebelumnya ya. Misalkan kalau video sebelumnya itu soalnya seperti ini. Sin 4x misalkan sama dengan sin 100 gitu. Jadi yang menjadi alfa itu adalah yang sudut pada sin yang di ruas kanan. Jadi di sini kebetulan yang sudutnya yaitu 90 dikurang 3x. Jadi kita tulis 90 dikurang 3x yang menjadi alfa lalu ditambah dengan k dikali 360. Nah, atau ada satu lagi rumusnya yaitu 4x sama dengan 180 dikurang alfa kan. Nah, alfanya di sini 90 dikurang 3x ditambah k dikali 360. Nah, baik ini kita sederhanakan. 3x-nya boleh kita bawa ke ruas kanan biar sama-sama x. Berarti dia 4x ditambah 3x itu sama dengan 90 ditambah k dikali 360. Nah, ini boleh kita selesaikan satu per satu. 7x sama dengan 90 ditambah k dikali 360. Lalu x-nya berarti 90 dibagi 7 ya, karena ini kan kita harus meninggalkan x itu sendirian. Jadi 7-nya kita bagi sama-sama bagi 7. Nah, k dia 90 bagi 7, lalu k dikali 360 dibagi 7. Nah, kebetulan ini nggak bisa disederhanakan ya berkoma. Jadi kita biarkan aja seperti ini. Lalu yang satu lagi kita sederhanakan, ini menjadi 4x sama dengan 180, ini kita buka kurungnya menjadi 90 dikurang 90, lalu min kali min itu tambah 3x ditambah k dikali 360. Nah, yang ada x-nya kita bawa ke ruas kiri ya. Berarti 3x ini kita pindahkan, 4x dikurang 3x itu sama dengan 90, ini ya hasilnya ditambah k dikali 360. Nah, ini berarti x sama dengan 90 ditambah k dikali 360. Maaf ya ada sedikit kebisingan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai x. Baik, kita substitusikan nilai k-nya. Kita mulai dengan k sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan, kalau k sama dengan 0 berarti ini 0, maka sisalah 90 bagi 7. Ini nilainya 1, 20 berarti 12,8. Nah, ini memenuhi ya dari nilai X. Nah, untuk sebelah kanan itu X sama dengan 90 ditambah
0 ya, berarti dia 90. Ini juga memenuhi. Kita lanjut, untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 90 per 7 ditambah K 1 dikali 360 per 7. Nah, ini berarti dia 450 ya. 450 per 7. Jadi ini hasilnya sekitar 49, berarti 6,60 30 berarti 64, sekian. Nah, ini juga memenuhi. Untuk K sama dengan 1 di sini berarti X sama dengan 90 ditambah 1 dikali 360. Nah, ini sudah jelas lebih dari 360, berarti ini tidak memenuhi lagi. Nah, ini masih bisa kita lanjut. Untuk K sama dengan 2, maka nilai X-nya 90 per 7 ditambah 2 dikali 360 per 7. Nah, ini hasilnya yaitu 90 per 7 ditambah 720 per 7. Nah, ini hasilnya yaitu 90 ditambah 720, dan ketika kita bagi 7 maka hasilnya 115,7. Nah, berarti ini masih memenuhi ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang sebelah kiri karena dia masih memenuhi, sedangkan yang di sebelah kanan ini sudah selesai ya, karena sudah tidak memenuhi lagi. Kita lanjut untuk K di sini aja. Untuk K sama dengan 3, maka 90, maka nilai X-nya 90 per 7 ditambah 3 dikali 360 per 7. Nah, ini berarti hasilnya yaitu 90 per 7 ditambah 1080 per 7. Nah, ini kita peroleh hasilnya setelah kita samakan penyebut yaitu 167,14. Nah, ini masih memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 4 itu udah lebih dari 180, berarti kita stop sampai K sama dengan 3. Maka demikian kita peroleh himpunan penyelesaiannya, berarti ada 4 buah nilai X yang memenuhi, yaitu 12,8 yang pertama, lalu 64 ya, lalu selanjutnya 115,7, dan yang terakhir 167,14. Nah, inilah nilai X yang memenuhi dari sin 4X sama dengan cos 3X. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan nilai X dari cos 3X dikurang sin 2X itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat kebetulan di ruas kanan itu dia sama dengan 0. Jadi ini kita jawab. Nah, ini batasnya dari itu ya, dari 180 sampai 360, karena 2 pi itu kan 2 dikali 180. Baik, ini kita jawab, cos 3X dikurang sin 2X itu kan sama dengan 0. Berarti salah satunya kita pindahkan ke ruas kanan biar bentuknya seperti ini. Cos 3X itu sama dengan sin 2X. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka salah satu dari trigonometri yang ada itu kita rubah menjadi boleh sama-sama cos atau sama-sama sin. Baik, kita rubah yang sebelah kanan, artinya cos 3X-nya tetap. Lalu sinnya itu kita rubah menjadi cos, namun sudutnya menjadi 90 dikurang 2x. Karena cos 90 dikurang 2x itu sama dengan sin 2x. Itu sama ya. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, artinya yang menjadi alfa yaitu 90 dikurang 2x. Langsung kita ke tahap selanjutnya yaitu penyelesaian. 3x sama dengan alfa, yang menjadi alfa itu 90 dikurang 2x, berarti kita tulis ditambah K dikali 360. Atau rumus yang kedua untuk cos itu X sama dengan min alfa. Nah, X di sini kan 3x, karena cosnya itu 3x. Berarti 3x sama dengan min alfa, berarti min dari 90 dikurang 2x. Ditambah K dikali 360. Nah, lalu selanjutnya kita sederhanakan satu per satu. 2x ini boleh kita bawa ke ruas kanan, artinya 3x ditambah 2x ya. Kita langsung aja, berarti nilainya 5x.
90 ditambah K dikali 360. Nah, ini kita peroleh X-nya sama-sama kita bagi 5. Maka ini 90 dibagi 5 ditambah K dikali 360 itu dibagi 5. Nah, ini 90 dibagi 5 itu 18 ya. Ditambah 360 dibagi 5 berarti K dikali 92 ya. Oke, 92. Bukan ya, 72 karena 35 bagi 5 itu 72. Oke, kita dapatkan nilai X yang pertama itu sama dengan 18 ditambah K dikali 72. Nah, untuk X yang kedua yang sebelah kanan 3X sama dengan, ini minnya kita kalikan ke dalam. Kenapa masih dikurung? Karena yang menjadi alfa itu 90 dikurang 2X. Maka minnya itu berlaku untuk 90 dikurang 2X. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka minnya kita kalikan ke dalam. Sehingga diperoleh min 90, min kali min itu tambah, plus ya, 2X ditambah K dikali 360. Nah, baik yang 2X-nya kita pindah ke ruas kiri, 2X dipindah ke ruas kiri menjadi kurang, artinya sisa 3X dikurang 2X yaitu X, sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Nah, jadi kita sudah memperoleh nilai X-nya ada 2 buah di sini ya. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X yang pertama yaitu, kalau 0 berarti dia 0, maka sisanya yaitu 18. Nah, untuk yang sebelah kanan, itu kita luruskan ya penulisannya. Jadi, untuk K sama dengan 0 tuh X-nya lurus untuk yang kiri dan kanan, biar tersusun rapi pengerjaan kita, oke? Nah, kalau dia 0, maka dia min 90 ditambah 0, maka hasilnya min 90. Dan jelas ini tidak memenuhi. Dan bagaimana dengan X sama dengan 18? Apakah memenuhi? Ternyata juga tidak memenuhi, karena batasan untuk X itu dari 180 sampai 360, sedangkan 18 itu kurang dari 180. Jadi dia tidak memenuhi. Kita lanjut, untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya menjadi 18 ditambah 1 dikali 72. Maka hasilnya 18 tambah 72 itu 10, berarti 90 ya. Nah, apakah X sama dengan 90 masih memenuhi? Ternyata juga tidak memenuhi ya, karena nilai X itu berada di antara 180 sampai 360. Ini juga tidak memenuhi. Nah, bagaimana dengan ini? Berarti X sama dengan min 90 ditambah 1 dikali 360. Nah, ini artinya min 90 ditambah 360. Maka hasilnya yaitu 270. Apakah dia memenuhi? Ternyata benar, dia memenuhi. Baik, kita coba untuk K sama dengan 2, apakah masih memenuhi? X sama dengan 18 ditambah 2 dikali 72. Maka hasilnya di sini 18 ditambah 144 ya. Maka hasilnya ini 12, 1, 5, 6, 162. Nah, ini memenuhi ya. Baik, lalu untuk X yang sebelah kanan kita coba. Min 90 ditambah 2 dikali 360. Nah, ini sudah jauh dari 360. Jadi ini tidak mungkin memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 3 kira-kira memenuhi. 3 dikali 72 aja itu udah 200. Nah, kita coba aja ya untuk 3. K sama dengan 3, maka untuk X yang sebelah kiri itu X sama dengan 18 ditambah 3 dikali 72. Ini 18 ditambah ini 6, 216. Nah, ini hasilnya 14, 13, 234. Nah, ini ternyata masih memenuhi. Nah, bagaimana dengan 4? Apakah dia masih memenuhi? Nah, kalau untuk yang sebelah kanan itu jelas sudah tidak memenuhi lagi ya, karena untuk K sama dengan 2 aja dia sudah tidak memenuhi, apalagi untuk K sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, baik, ini kita coba untuk K sama dengan 4, apakah masih memenuhi? X sama dengan 18 ditambah 4 dikali 72. Maka 18 ditambah ini 8, 288. Ternyata juga masih memenuhi ya. Ini 16, 10, 1, 306. Nah, untuk K sama dengan 5 itu tentulah tidak memenuhi lagi, karena dia udah lebih dari 360. Oke. Nah, jadi HP yang kita peroleh
yaitu X-nya 162, lalu 270, 234, dan juga 306. Oke. Jadi kita bisa tulis di sini aja ya. Jadi HP-nya kita peroleh yaitu kita susun dari yang terkecil 162, 234, lalu 270 dan 306. Oke, jadi ada 4 buah nilai X yang memenuhi. Baik, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Tentukan nilai X dari tan 3X sama dengan kotan ya. Kot itu kotan 2X untuk X-nya itu berada di antara besar atau sama dari 2/3 pi, kecil atau sama dari 3/2 pi. Baik, 2/3 pi ini berapa? Kita cari dulu biar jelas. Ini 2/3 dikali 180, maka hasilnya ini 60, 120. Artinya dari 120 sampai, nah ini 3/2 dikali 180, berarti nilainya 90, ini 270. Jadi nilai X itu berada di antara 120 sampai 270. Nah, barulah kita proses, kita jawab. Tan 3X sama dengan kotangen 2X. Maka tan 3X itu sama dengan tangen 90 dikurang 2X. Nah, ini lalu kita lanjut ke penyelesaiannya, di mana tan itu penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Maka X-nya di sini 3X, sama dengan alfanya itu 90 dikurang 2X, ditambah K dikali 180. Ingat ya, untuk tan itu 180. Begini kita sederhanakan, yang 2X-nya kita bawa ke ruas kiri, maka menjadi 5X sama dengan 90 ditambah K dikali 180. Ini kita sederhanakan, 90 dibagi 5 ditambah K dikali 180 dibagi 5. Nah, ini nilainya 18 ditambah K dikali 18 dibagi 5 itu 36. Oke. Nah, ini nilai X-nya hanya 1 ya. Baik, kita masukkan nilai K-nya dimulai dari 0, maka nilai X menjadi 18. Nah, hanya 18 ya, karena 0, 18 tambah 0 yang 18, dan ini tentu tidak memenuhi karena batasan terendahnya yaitu 120. Nah, kita coba untuk 1, maka nilai X-nya menjadi 18 ditambah 1 dikali 36. Nah, ini juga masih belum memenuhi karena yang terendah itu 120. Kita coba untuk K sama dengan 2, maka nilai X 18 ditambah 2 dikali 36. Nah, ini 18 ditambah ini 72 ya. Ternyata masih kecil, 10, 1, 90. Juga tidak memenuhi. K sama dengan 3, maka nilai X-nya 18 ditambah 3 dikali 36. 18 ditambah ini 18, 108, maka ini nilainya 16, 1, 2, 126. Nah, ini sudah memenuhi karena batas terendahnya 120. Untuk K sama dengan 4, maka nilai X 18 ditambah 4 dikali 36. 18 tambah 4 kali 36 berarti 24, 144 ya. Oke, nah berarti ini hasilnya 12, 16, 162 juga masih memenuhi. Lalu kita lanjut. Untuk K sama dengan 5. K sama dengan 5, maka nilai X-nya menjadi 18 ditambah 5 dikali 36. 18 ditambah ini 33, 180. Maka ini 8, 9, 198 juga memenuhi. Kita lanjut sampai batas akhirnya 270 ya. Maka nilai X-nya 18 ditambah 6 dikali 36. 18 ditambah ini 36, 18 tambah 3 berarti 21. Oke, ini hasilnya 4, 1, ini 3, 234 masih memenuhi. Apakah kalau 7 masih memenuhi? Kita coba. X sama dengan 18 tambah 7 dikali 36. 18 ditambah ini 42, 4, 21 berarti 25. Nah, ini apakah masih memenuhi? 10, 1. Nah, ternyata pas ya.
270. Berarti ini K sama dengan 7 merupakan batas akhir, karena nggak mungkin lagi lebih kan. Nah, jadi kita peroleh HP-nya ini banyak ya, lumayan. Yaitu 108, 162, 198, 234, dan 270. Oke, jadi itulah nilai X yang memenuhi persamaan tan 3X sama dengan kotangen 2X. Jadi ini ketika X-nya, maksud dari HP itu, ketika X-nya itu kita ganti dengan 108, maka kalau boleh biar cepat carinya dengan kalkulator ya, tan 3 dikali 108 itu bakalan sama nilainya dengan kotangen 2 dikali 108. Boleh silakan cek ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Atau soal yang terakhir. Tentukan nilai X dari sekan 2X sama dengan kosekan X. Untuk batasnya X besar sama 0 sampai X-nya itu kecil sama dari pi atau 180. Nah, kita jawab. Ini sekan 2X. Kosekannya kita ganti aja. Ini kosekan X ya. Nah, ini sekan 2X tetap. Kosekannya kita ganti menjadi sekan 100, maksudnya 90 ya, bukan 180, 90 dikurang X, karena sekan 90 dikurang X itu sama dengan kosekan X. Baik, karena udah sama-sama sekan, maka langsung kita masuk ke rumus cos, karena sekan itu merupakan sepercos. Jadi artinya kebalikan dari cos gitu. Nah, kita selesaikan. Maka berdasarkan penyelesaian, 2X sama dengan alfanya itu 90 dikurang X ditambah K dikali 360. Atau rumus yang satu lagi yaitu 2X sama dengan min alfa, berarti min 90 dikurang X ditambah K dikali 360. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. X-nya kita bawa ke ruas kiri, artinya menjadi 3X. Karena 2X ditambah X itu 3X. Sama dengan 90 dikali K ditambah K dikali 360. Maka nilai X di sini kita peroleh 90 bagi 3 itu 30 ditambah K dikali 360 itu juga dibagi 3 menjadi 120. Kita langsung aja ya. Karena artinya kan sama-sama dibagi 3. Nah, untuk yang ruas sebelah kanan, 2X sama dengan min 90 ditambah X. Kenapa ditambah? Karena min kali min itu plus. Baik, ditambah K dikali 360. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 semuanya, kedua ruas. Min 90 dibagi 2 itu menjadi min 45. Nah, ini nggak usah kita bagi ya, karena ini X-nya kita pindahkan dulu. Ternyata ada X yang sebelah kanan, maka X sebelah kanan kita pindah ke ruas kiri, maka 2X dikurang X itu X. Boleh kita tulis, 2X kurang X sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Nah, ini hasilnya X, karena 2X dikurang X itu X, sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Nah, inilah nilai X yang kedua. Baik, setelah ini kita substitusikan nilai K mulai dari 0. K sama dengan 0, maka X-nya 30 ditambah 0 ya, maka hasilnya di sini 30. Apakah ini memenuhi? Yap, benar memenuhi. Nah, untuk X yang sebelah kanan kita coba. Min 90 ditambah 0 ya, karena 0 dikali 360 itu 0, maka ditambah 0. Min 90. Nah, ini tentu tidak memenuhi, karena batas bawahnya itu 0. Nah, untuk K sama dengan 1, maka nilai X kita peroleh 30 ditambah 1 dikali 120 itu hasilnya 150. Nah, ini memenuhi ya. Yang untuk sebelah kanan, min 90 ditambah 1 dikali 360. Ini hasilnya 270. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Berarti yang untuk sebelah kanan itu tidak bisa kita lanjutkan, karena untuk K sama dengan 1 aja sudah tidak memenuhi, karena udah lebih dari 180 ya ini. Nah, lebih. Berarti sudah tidak memenuhi, apalagi untuk K sama dengan 2. Nah, ini yang sebelah kiri boleh kita coba untuk K sama dengan 2 apakah memenuhi. X sama dengan 30 ditambah 2 dikali 120. Nah, ini 30 ditambah 240. Jadi ini hasilnya 270. Nah, ini jelas juga ya tidak memenuhi ya, karena dia kan batas akhirnya itu 180. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian yang memenuhi atau nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri yang diberikan, yaitu 30 dan 150.